Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, menyambung video saya sebelumnya tentang perubahan hak kepemilikan perusahaan akuisisi. Video sebelumnya adalah perubahan kepemilikan itu disebabkan oleh pembelian saham milik PT Anak, saham PT Anak oleh perusahaan induk. Nah, di video kali ini adalah perubahan kepemilikan itu disebabkan karena penjualan saham oleh perusahaan induk, ya, penjualan saham PT Anak oleh perusahaan induk. Semoga video ini bermanfaat. Kita simak, ya. Jadi contohnya adalah, jadi ini transaksinya adalah penjualan saham perusahaan anak oleh perusahaan induk. Perusahaan induk yang tadinya punya saham apa? Sahamnya PT Anak, ya. Ini kita jual, ya. PT Anak memiliki 60.000 lembar saham biasa yang beredar dengan harga 10.000 per lembar pada tanggal 31 Desember 2015. Pada saat yang sama, saldo laba PT Anak menunjukkan saldo kredit 300 juta. Pada tanggal 5 Januari, PT Induk membeli 48.000 lembar saham PT Anak seharga nilai buku saham yakni 15.000 per lembar. PT Anak melaporkan bahwa selama tahun 2016 memperoleh laba 150 juta dan bayar dividen 90 juta. Tanggal 4 Januari 2017, PT Induk menjual 3.000 lembar saham biasa PT Anak di Bursa Efek dengan harga 57 juta. PT Anak melaporkan bahwa selama tahun 2017 memperoleh laba 225 juta dan membayar dividen 120 juta. Apakah kepemilikan PT Induk berubah? Berubah, ya. Tadinya punya 48.000 lembar dari 60.000, 48.000 dari 60.000, sekarang nanti kepemilikannya berkurang 3.000, menjadi tinggal 45.000 dari 60.000. Ya, begitu. Oke, pada tanggal 5 Januari 2016 saat membeli saham yang pertama kali 48.000 lembar, ya, jurnalnya investasi saham PT Anak debit kas kredit. Angkanya 720 juta. 48.000 kali 15.000, ketemunya sekian, ya. Itu 5 Januari 2016. Saldo akun investasi saham per 31 Desember 2016, ya, tinggal akun investasi saham ini ditambah bagian laba dikurangi bagian dividen. Sudah biasa ini, ya. Kalau kita hitung dari akun modal sahamnya juga seperti biasanya, modal sahamnya 600 juta, saldo laba per 31 Desember 2016 360, dari mana? Dari 300 tambah laba kurangi dividen 360. Ketemunya sekian. PT Induk punya 80%, 768. Nah, pada tanggal 4 Januari PT Induk menjual saham tadi, ya. Menjual saham harganya 57 juta, 3.000 lembar. Maka jurnalnya kas debit 57 juta, investasi saham PT Anak, nilai bukunya 48 juta. 48 juta kok dijual laku 57 juta, berarti ada laba penjualan investasi 9 juta. Ya. Coba dari mana angka 48 juta dan 9 juta ini? Coba ini hitung-hitungannya. Nilai investasi saham untuk 48.000 lembar adalah 768 juta. Paham ya dari angka ini, ya? Ini nilai investasi saham ini nih, ya, 768 ya. Oke. Nilai investasi saham untuk 3.000 lembar berapa? Ya berarti 3.000 per 48.000 kali 768 juta. Ketemunya 48 juta. Atau saudara juga bisa hitung begini, 768 dibagi 48.000 lembar. Nanti ketemu nilai buku per lembar. Baru dikalikan 3.000 juga boleh, sama saja, 48. Dijual laku 57 juta berarti laba 9 juta. Saudara, ada dua perlakuan, ya, ada dua pendapat, dua pandangan. Pandangan pertama, jika mengacu pada pandangan bahwa pengakuan laba penjualan saham dianggap sesuai dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasi, maka tidak perlu penyesuaian, tidak perlu eliminasi, ya. Tapi jika menganut pandangan konsistensi dalam entitas konsolidasi, maka laba penjualan saham
dieliminasi dan dimasukkan ke dalam akun tambahan modal di store ya. Kalau menggunakan pendapat yang pertama ya sudah selesai. Kalau menggunakan pendapat kedua, laba penjualan investasi saham yang akunnya kredit ini dibatalkan ya, dieliminasi, maka kita debit. Kreditnya tambahan modal di store begitu ya. Nah, sekarang eliminasi per 31 Desember 2017. Nah, ini memang cara menyajikan yang berbeda dengan biasanya ya. Tapi saya sudah pernah menjelaskan di video saya yang pertama ini perbandingan antara cara yang ini dengan cara yang biasa kita lakukan. Maka di sini saya tidak mengulang lagi ya, tidak mengulang lagi. Yang pertama, pendapatan dari PT Anak debit 168.750 dari 75% kali laba tahun 2017. Ya, laba tahun 2017 tadi berapa ya? 225 kelihatannya. Ini 225 juta. Ya, yang bawah ini. Ya. Oke. Ya. Lalu dividen diumumkan kredit 90 juta dari 75% kali 120 juta. Ya. Lalu investasi saham PT Anak 78750 angkanya dari sini. Nah, kalau mau pakai 2 ayat juga boleh. Ya, saya ulang ya. Kalau pakai 2 ayat ya. Pendapatan dari PT Anak debit investasi saham PT Anak kredit angkanya 168.750 dan investasi saham PT Anak debit dividen diumumkan kredit angkanya 90 juta. Kalau mau pakai 2 ayat itu ya. Baik, eliminasi untuk kepemilikan minoritas seperti ini. Lalu eliminasi untuk modal saham tapi saldo labanya pakai dasar 1 Januari. Ya, 1 Januari ya. Bukan 31 Desember. Ya, kita biasa menggunakan 31 Desember. Kalau 31 Desember, jurnal yang ini tidak perlu. Karena kita dasarnya 1 Januari, maka kita masih perlu jurnal yang pertama dan kedua ini. Ya. Oke, modal saham debit 600 juta. Saldo laba debit 360 juta. Investasi saham kredit 720 juta. Kepemilikan minoritas kredit 240 juta. Ya. Dari mana 720 dan 240 ini perhitungannya ya. Langsung yang bawah, tabel yang bawah. Modal saham biasa 600 juta. Saldo laba 31 Desember 2016 ketemunya 360 itu dari 300 tambah 150 kurangi 90 ketemunya 360 ya. 960. 960 eliminasi investasi saham PT Anak 75% 720. Yang 25% kepemilikan minoritas 240. Inilah posisi per 1 Januari 2017. Jurnal eliminasi kita ini basisnya 1 Januari 2017. Aktivitas 1 tahun ada di 2 jurnal ini. Begitu ya. Oke. Ya. Ini daftar lajurnya. Kalau mau diamati silahkan ya. Baik. Ya. Nah, berikutnya aktivitas untuk tahun 2017 ya. Harga perolehan investasi 5 Januari 2016 720 ya, bagian labanya 120 jadi 840, kurangi dividen 72 juta menjadi 768. Lalu jual 3000 lembar 48 berkurang lagi menjadi 720. Ini ya. Ini per 1 Januari 2017. Berikutnya bagian laba tahun 2017 168 750 ya. Dari 75% dari 225 ya. Lalu dividennya 90, ketemunya 798 750 ya. Lalu hak kepemilikan minoritas bisa dihitung di sini ya. 600 juta 360 tambah 225 kurangi 120. 360 itu saldo laba awal 2017 tambah laba kurangi dividen. Ketemunya sekian ya, dijumlah sekian. Kepemilikan minoritasnya 25%, 266, 250. Ya. Oke, demikian. Terima kasih untuk video perubahan hak kepemilikan yang karena aktivitas perusahaan anak. Jadi ini penyebabnya adalah aktivitas induk ya di video kali ini. Ya. Di video sebelumnya juga aktivitas perusahaan induk, ya, membeli lagi. Kalau di video ini perusahaan induk menjual. Nah, nanti di video berikutnya kalau perusahaan anak yang gara-gara perusahaan anak yang beraktivitas ya. Sekian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.